Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah ma'badu. Bagi kaum yang terhormat, kader sedang atau yang wakili, yang saya hormati rekan-rekan perwira kita Tamtama dan pegawai sipil yang insya Allah dirahmati Allah. Puji dan syukur alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya serta bersahabatnya. Amin Allahumma amin. Ada 3 syafaat yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Saya balik, yang pertama syafaat Allah berikan kepada mereka yang suka sedekah. Dikisahkan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa kira-kira? Untuk sedekah. Fa'asoddaqo. Mereka minta dihidupkan sebentar saja hanya untuk sedekah. Itu permintaan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Jadi orang yang sudah meninggal, ini yang sudah meninggal ini kan masih hidup. Yang sudah meninggal, mereka minta dikembalikan ke dunia untuk sedekah. Dan ini masih hidup semua, jadi tahu masih bisa bersedekah. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat Allah adalah orang yang senang WA. Punya HP, Mas? Punya HP, Bu? Bang punya ya? Ada WA-nya? Cuma WA-nya versi bahasa Jawa. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat Allah adalah orang yang senang WA. Napa niku WA versi bahasa Jawa? Waosan Al-Quran. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang setiap hari menyempatkan membagi waktunya masih bisa membaca Al-Quran walaupun hanya qul huwallahu ahad, itu bagian daripada Al-Quran. Maka sempatkanlah baca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat 2 ayat. Dan yang ketiga, syafaat Allah berikan kepada orang-orang yang suka sholawat. Seperti tema kita pada hari ini, dengan kita maulid, menebar empati, memperkuat silaturahmi, dan bertekad menjadi teladan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sak temene Gusti Allah lan malaikate Gusti Allah shalluna 'alan nabi, mereka beliau semua bersolawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi. Setuju? Solawat, ayo solawat, wong Gusti Allah wae solawat. Kurang mantap. Solawat, ayo solawat, wong malaikat wae solawat. Jadi nek pengen selamat dunia lan akhirat, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah sholawat. Sholawatan sih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot dadi pedagang, kamu sudah ada? Sholat digawe gampang,
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot dadi kantan siang malam harus siaga. Apa maneh wayahe pemilu rina wengi ora iso salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini dijawabnya susah ajar diri di sholat berhadiran. Padahal waktunya rencana seperempat dirah. Jadi syarat kita selamat di jalan akhirat salah satunya sholawat. Untuk apa sholawat? Pertama mengharap rahmat sholat berkah bersama kanjeng Nabi. Yang kedua kita belajar meniru meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini manusia biasa apa betul? Manusia biasa yang luar biasa. Sama dengan Raja sedang manusia biasa yang luar biasa. Begitu sudah pakai kaos kuning semuanya takut. Ya, sing ora mencret jadi mencret, sing ora mulus jadi mulus. Surat keterangan dokter laku keras. Luar biasa. Jadi manusia biasa. Nabi Muhammad dengan panjenengan beda tipis. Bedanya tipis. Kalau Rasulullah sebentar sholat, nek jenengan sholatnya sebentar. Tipis apa bedanya? Rasulullah makan sedikit, awal ini sedikit makan. Bedanya tipis. Maka mari kita meneladani Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menebar empati, menebar rasa kasih sayang, peduli pada orang lain. Bahwa salah satu keberadaan kita di masyarakat adalah bagaimana kita bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Satu kisah empati yang luar biasa. Rasulullah memiliki kebiasaan di pasar Madinah setiap hari membawa makanan, menyuapi nukhatun yang dia buta. Orang buta di pasar, dia Yahudi, dikasih makan, tidak peduli. Karena kebaikan itu tidak melihat agama. Nek orang kecelakaan, jadi karena nulung, dadak ini KTP sih, delok KTP Islam kudu mati sira. Orang kelaparan dan madang, KTP nopo Pak, dadak mati sih. Maka khairun nas itu tidak melihat agama. Selama dia sama-sama makhluk Allah, kita beri pertolongan. Suatu ketika saking sayangnya Nabi kepada si buta ini, tapi bukan dari buah hantu ya, si buta ini, ketika Rasulullah wafat, gantilah khalifah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berusaha menurut Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, di mana Aisyah itu salah satu istri Rasulullah. Bertanyalah Abu Bakar, wahai Aisyah, apa yang belum aku lakukan yang pernah dilakukan oleh Nabi? Saya ingin melakukannya. Ayah anda sudah melakukan sholat, zakat, puasa, sudah apa semua sudah dilakukan. Ada satu hal yang belum ayah anda lakukan. Apa itu? Nabi berkebiasaan tiap hari menyuapi orang buta di pasar. Pergilah Abu Bakar ke pasar. Kemudian beliau menyuapi, dicari ciri-cirinya, ketemu ada orang buta, disuapi. Maka orang itu sambil disuapi, dia mengatakan, wahai anak muda, jangan engkau mempercayai Muhammad, orang gila, ahli sihir, ajarannya sesat. Tapi Abu Bakar tetap menyuapi. Tapi ketika Abu Bakar menyuapi, si buta ini bisa merasakan, sing biasanya nyuapi, wonge halus, telaten, alon, bar disuapi bilang, iki Abu Bakar kurang rapi, kurang telaten. Akhirnya si buta ini bertanya, wahai anak muda, kamu bukan seperti orang yang biasanya menyuapi saya. Orang yang biasa menyuapi saya peranginya halus, lemah lembut, tidak kasar.
Maka Abu Bakar sambil menangis beliau mengatakan, wahai orang buta, ketahuilah selama ini yang menyuapi kamu adalah orang yang kamu hujat, orang yang kamu maki kiro. Nek jenengan traktir koncone, konco sing ditraktir ngelek-elek, gelem traktir meneh. Orang gelem ya, paling orang rebutan oleh dompet dia. HP-nya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Itulah empatinya Rasulullah luar biasa. Sekalipun orang itu membenci dan tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu ahli silaturahmi, senang nepung sedulur, senang dolan, senang ya bahasa politik sekarang apa? Jangan pencitraan. Ya senang tilik karaoke, wong cilik. Cedak karaoke, wong cilik. Nah itulah Rasulullah pribadinya luar biasa. Silaturahmi disambung. Maka jenengan Yusuf jangan sampai putus dengan silaturahmi. Rasulullah juga senang dia menjadi orang yang luar biasa keteladanannya. Apa saja keteladanannya? Pertama, ketika Rasulullah anak-anak digambarkan dalam buku-buku sejarah baik yang ditulis oleh non-Islam maupun umat Islam, tidak ada tulisan yang menyebutkan ketika Rasulullah kecil pernah melukai hati perasaan teman sepermainannya. Luar biasa. Awet dhewe waktu dolanan kelereng yo nakal ya. Kelerengnya juga keseran. Dolanan kowe nakal awet dhewe. Ketika Rasul anak-anak beliau menggembala kambing, subhanallah, menjadi penggembala yang jujur. Dan ternyata survei membuktikan menggembala kambing itu susah. Saya sampai tahun ini masih menjadi penggembala kambing. Survei membuktikan paling susah wedhus Jawa. Untuk wong Jawa ya, wedhus Jawa paling angel. Anak gibah sono gembel gampang diatur. Wedhus Jawa masya Allah angel luar biasa. Cilik lah wedhus kacang, kali beli ekor. Wedhus Jawa, ora percaya silakan praktek menggembalakan kambing. Nabi pelajaran nopo Rasulullah ketika menggembala tidak pernah merugikan ladang orang lain, tidak pernah merugikan juragan yang digembalakan. Itulah Rasulullah. Jujur. Rasulullah ketika remaja menjelang dewasa dikenalkan oleh pamannya Abu Thalib menjadi seorang pedagang. Saking jujurnya dagangannya habis. Tapi rupanya sembahyang biar dari urung sholat ngaku dewe sebutan nonton nggih. Dagangnya jujur. Dan jangan saiki subhanallah sing nyumpah palsu, sing ngurangi timbangan, sing rekondisi, sing sapi digelonggong, wes berang-berang. Wong dagang oleh bakti dengan cara yang tidak baik. Itu Rasulullah mengajarkan kejujuran. Maka kelak ketika Nabi menjadi Rasul, beliau bersabda, bai'un mabrur dakhalal jannah. Pedagang yang baik dijamin masuk surga. Maka seandainya dengan pedagang, berdaganglah yang baik. Karena dagang itu bukan hanya jual tinuku sayuran pasar dan segala urusan habluminan itu namanya perdagangan. Kalau pegawai beda. Katakan jadi Nabi, ada 10 pintu rezeki, 9 diantaranya di perdagangan. Jadi kalau pengen sugih dagang, dagang wedhus-wedhusan, dagang wedhus beneran, dagang sapi, nek pengen sugih dagang. Dapat pegawai ora iso sugih. Ketok daftar gajinya ada di juru bayar. Loh, ono tentara kok sugih? Mungkin dia pindah dagang opo wallahu a'lam. Sebaik-baik hasil perniagaan, niaganya disedekahkan, apalagi zakat hukumnya wajib. Harta yang halal saja wajib dizakati, apalagi harta yang hawer-hawer yang subhat sangat wajib dibersihkan. Kemana? Ke lembaga zakat dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah dewasa, ketika usianya 18 tahun, di Arab ada perang Fijar, monggo 12 tahun, lagi seneng-seneng ngetrek-trekan betul, lagi seneng tawuran betul, lagi seneng ngetrek-trekan dan seneng tawuran. Saya tidak pernah melihat ada balap motor liar ketangkep mbah-mbah. Sumpamane ono berarti dia kelompok bocah tua nakal ya. Kelompok BTN.
Tahu nggak kelompok BTN? Bocah tua nakal. Ini biasanya tawuran, balapan no. Tapi kepribadian Rasulullah subhanallah, ketika beliau muda justru beliau menyarankan kepada kelompok tua agar perang antar kampung itu dihentikan. Bicaranya dengan cara hifdzul futul. Apa itu hifdzul futul? Dengan cara jamuan makan bersama. Insya Allah nanti siang ada jamuan makan bersama. Betul? Saya nggak usah diundang karena di tempat saya juga ada jamuan makan bersama. Selamat saja yang naik pangkat, semoga berkah. Amin Allahumma. Ketika Rasulullah dewasa matang usianya umur 25 tahun, beliau menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Apa pelajarannya? Ayo kita jaga, ayo kita bina rumah tangga kita masing-masing supaya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Usia 35 tahun, kurang 6 menit. Usia 35 tahun, Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin. Ketika apa? Ketika di Mekah ada banjir bandang, kemudian dengan banjir itu Hajar Aswad hanyut. Maka ketika Hajar Aswad hanyut, ketika ada renovasi, semua suku, semua kafilah merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Mereka rebutan, tidak ada kata sepakat. Akhirnya orang-orang perwakilan itu mengatakan miskin ini lah, kira-kira gitu. Kita putuskan begini saja, esok subuh, sopo sing datang pertama melalui pintu Bagus Salam, dia yang kita percaya untuk menyelesaikan masalah Hajar Aswad. Ternyata di waktu subuh datanglah seorang pemuda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Muhammad. Tetapi semua orang tahu itu Muhammad, semua orang kenal itu Muhammad. Tetapi ketika Muhammad muncul di pintu Bagus Salam, ternyata semua orang teriak bukan Muhammad. Semua orang teriak Al-Amin. Oh, kalau ini orangnya saya setuju. Apa itu Al-Amin? Orang yang terpercaya. Ternyata sebelum Nabi diaklamasikan sebagai Nabi oleh orang banyak sudah mengakui bahwa Muhammad itu Al-Amin, jujur, terpercaya. Karena ini kan banyak orang tidak jujur. Banyak yang tidak jujur kacang hijau. Ini benar. Dia masih penting kacang hijau beneran. Sih misalnya orangnya kan. Nanti masuk kacang hijau nih. Tuhan. Yupanallah. Nun sewu, saya ada tagline. Hampir setiap pemilu ada tagline. Banyak orang menolak barang haram, tapi banyak orang rebutan duit. Ada orang kebagian yoyo, wah itu suap menyuap itu pemilu kalau nggak pakai duit nggak jadi, pilkada kalau nggak pakai duit nggak jadi. Ternyata orang dah. Oleh karena itu, yang penting kita meneladani Rasulullah, bagaimana beliau menjadi Al-Amin. Ketika Nabi usianya 38 tahun, beliau prihatin dengan lingkungan perjudian ada di mana-mana, prostitusi, kemaksiatan, minuman keras ada di mana-mana. Beliau beruzlah. Beliau naik ke gunung, ke Gua Hira untuk mengasingkan diri supaya dahi hidayah, tapi tidak dapat. 1 bulan lamanya beliau beruzlah. Pada usia beliau 39 tahun, di bulan Ramadan di bulan yang sama, beliau naik Gua Hira lagi, mengasingkan diri. Coba bahasa Jawanya semedi. Boleh wangsit petunjuk orang itu. Pada usia beliau 40 tahun, di bulan Ramadan di bulan yang sama, beliau naik gunung mengharap hidayah. Kemudian turunlah Quran surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebagai sketsa, sebagai perintah dan lain sebagainya, bahwa Muhammad diangkat sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 sifat yang bisa kita teladani. Pertama, Siddiq. Siddiq hadir? Siddiq. Amanah? Fatona? Tabligh? Alhamdulillah lengkap. Jadi kalau kita ingin selamat, di samping syafaat baca sholawat yang banyak, meneladani perilaku Rasulullah,
ayo kita bersikap sidik, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada orang lain. Karena sebenarnya kejujuran kita bukan disaksikan oleh manusia, tapi kejujuran kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayo kita bersikap amanah, terpercaya. Nek wis duwe tanggung jawab yo dikerjakan. Dokol gak dokol, ikhlas gak ikhlas, itu bidang tanggung jawab kita harus dikerjakan. Amanah itu bukan saja kepada komandan kita bertanggung jawab, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Bukan pintar matematika, ini yang bukan. Cerdas itu banyak mengingat mati, bukan kemudian ingat mati itu semua kerja boten. Banyak ingat mati, kemudian menjadikan profesi hidupnya diarahkan untuk ibadah. Jadi panitia untuk ibadah, ngawasi kegiatan untuk ibadah. Jadi apa saja niatnya untuk ibadah. Itulah orang yang cerdas, yang menjadikan segala sesuatunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, sifatnya adalah tabligh, menyampaikan. Di samping bermakna transparan, tabligh juga memiliki makna bagaimana kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, balighu anni walau ayah. Jenengan duwe kewajiban ceramah, duwe kewajiban dakwah, duwe kewajiban menyampaikan nasihat walaupun hanya seayat. Le ojo tuku nomor eman-eman duite mendinggo anak bojo, ini sudah dakwah. Le ojo ngombe-ngombe, ojo minum-minuman sing haram, mending duite yo anak bojo, itu sudah ibadah. Subhanallah, ladang ibadah di depan mata kita banyak sekali. Apalagi ladang ibadah bagian mungkar. Kalau amar ma'ruf sudah banyak, Pak. Tapi yang bagian nahi mungkar yang masih kekurangan. Amar ma'ruf sudah banyak. Ini amar ma'ruf. Di masjid amar ma'ruf, yang nahi mungkar itu yang datang ke Pak Toke itu nahi mungkar. Mas tolonglah jangan buka di sini. Wah, berani luar biasa. Tapi aku diteruskan orang ini. Jangan dikira jenengan Pak Sarifani boten wani. Pak jangan bergerak di sini. Pak Sarifani ngomong boten wani. Saya suka membuktikan lebih takut sama orang mampu daripada sama hantu mampu. Iya, kalau hantu betulan ayat kursi bocor rampung nyerah. Tapi nek wong mampu tenanan dan diwaca ayat kursi malah jawab aku hafal Mas. Luar biasa. Itulah secara singkat bagaimana kita memperingati Maulid. Yang penting kita bagaimana menebar empati, berbagi kasih sayang, peduli sama orang lain. Mari kita memperkuat silaturahmi dengan pengajian, kumpul-kumpul sebagainya. Syukur-syukur berkenan hadir di pesantren saya setiap Senin Kamis. Monggo alhamdulillah, sehingga kita bertekad untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap, sifat, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Demikian cukup yang dapat kami sampaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua anggota jasa